Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran terhadap fasilitas dan gedung serta kantin dan barang-barang inventaris lainnya yang berada di Masjid Izzatul Islam, Ketua Yayasan Baitur Rahman Grand Wisata Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Hari M. Salahuddin beserta pengurus yayasan Baitur Rahman Grand Wisata Bekasi mengadakan pelatihan cara-cara menangani kebakaran yang diperagakan Dinas Kebakaran Kota Bekasi bertempat di halaman Masjid Izzatul Islam Grand Wisata, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Karena kita biar mereka juga yang bisa mendapatkan manfaat daripada adanya kegiatan di sini. Kegiatan sholat di kita cukup padat 5 waktu. Itu sangat ramai karena kita menjadi tempat transit daripada para masyarakat muslim yang akan melaksanakan ibadah. Kalau puasa kita itu kalau ada acara Qiyamul Lail itu sampai 1.000 orang. Ya, itikaf ya 1.500 untuk ikut itikaf di 10 hari terakhir. Nah, ini hal-hal itu yang kita ingin menjaganya sehingga menjadi prioritas kami di dalam memberikan pelayanan selain daripada beribadatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini mungkin langsung kepada Pak Kepala Dinas dapat memberikan sambutan. Dan sosialisasi yang kami laksanakan di pagi ini bermanfaat buat kita semua dan juga harapan-harapan kami mohon kerjasamanya Pak. Saya juga berharap seperumahan Grand Wisata nih terutama security-nya bila perlu ditambah dengan para warganya kami berikan seperti begini Pak, sosialisasi semakin banyak pesertanya semakin senang saya Pak. Kami melaksanakan sosialisasi ini bukan hanya di perumahan-perumahan saja, di sekolah kami lakukan, di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik, di rumah sakit, di hotel, di apartemen gitu, karena memang meskipun kita ini punya tenaga yang bisa mampu lari gitu, tapi kalau tidak dibiasakan ini akan panik gitu. Makanya pada bulan Mei tempo hari Pak PJ Bupati ini mempraktekkan setiap bangunan itu harus membuat simulasi bagaimana ketika ada kejadian umpamanya bencana. Nah ini bagaimana ketika misalnya ada di ruangan kantor atau misalnya di sekolah harus bersikapnya seperti apa. Saya ini harus bisa mengevakuasi, melarikan diri dengan cara bagaimana gitu. Jadi nggak jauh berbeda dengan kejadian kebakaran. Kadang-kadang apalagi udah besar apinya, panik, lari. Dan penting juga Pak disampaikan oleh kami dalam rangka pengamanan, diperlukan setiap bangunan memiliki tabung apar Pak. Jadi tabung apar yang kita lihat ini yang warna merah terutama di perumahan-perumahan. Jadi jangan nanti hitung-hitungan Pak, saya udah punya Pak 3 tahun nggak pernah dipakai, alhamdulillah nggak dipakai. Ya jangan sampai keluar itu Pak. Iya, tapi dalam rangka antisipasi untuk jangan sampai terjadi api yang semakin besar, kalau pakai tabung apar itu cepat Pak. Kalau pakai air diseblok pakai ember, pakai gayung mandi, lama Pak. Lama-lama merembet, api semakin besar. Jadi itulah pentingnya tabung apar. Jangan nanti punya tabung apar nggak bisa pakai. Ini bagaimana Pak? Panik. Karena paniknya belum nyampe titik lokasi, tabung apar udah ditekan, udah dipencet, habis Pak isinya sebelum ke sumber api yang menyala. Itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nawaitu ma nawa kama nawa aslafuna salihun, nawaitu ma nawa kama nawa saikhuna. Rabbana taqabbal minna
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya naik. Paham? Paham? Diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan senantiasa ada. Jangan coba-coba Bapak tutup dari atas. Dari lidah apinya. Enggak akan sampai ke sini, kenapa? Panas. 30% tadi badan api akan timbul jadinya namanya lidah api juga. Panas. Dasar api 10%. Saya ulangi lagi satu kali lagi. Kalau ditutup nggak ada suaranya. Jadi kalau yang di rumah Bapak regulatornya sudah bagus, sudah baik, kenapa? Tidak akan bocor begini. Ini sebagai edukasi saya. Ya, sebagai edukasi saya kalau regulator seperti ini, nah jangan gunakan. Oh, lidah api. Ini yang 10%. Cukup dengan telunjuk atau ibu jari. Boleh langsung dilepas gak? Boleh. Langsung lepas ya Pak. Boleh, aman, terkendali. Karena Bapak takut tutup. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Karena panik udah bingung. Lepas regulatornya, jangan sampai si api tadi menyambar ke regulator, masuk ke dalam tabung. Basah, selimutin. Salah satu unsur udaranya hilang. Mati. Tetap gasnya keluar tapi tidak ada penyalaan. Tidak akan timbul apinya. Bingung kan? Ya, cuma jempol. Jempolmu manfaatkan, jangan cuma main HP. Ya, nggak boleh lama-lama. Ini terbuat dari karet. Timbulnya panas. Yuk, saya tanya, panas nggak? Aman nggak? Aman. Oke. Oh, bisa kita biar ya. Ya, aman. Ya udah. Nah, begitu. Satu kali lagi. Hah, tutup. Nah, begitu. Yuk, lanjut. Ya, Pak. Yuk, tutup. Oke. Ah, boleh. Ya. Jadi ketagihan kan? Penyalaan. Suhunya panasnya sampai kalau cuma gasnya aja dibiarkan, tidak ada penyalaan, tidak terbakar gasnya. Karena apa? Benda cair dan gas yang terbakar hanyalah uapnya saja. Yuk, lanjut. Tuh, biasa neken ya. Nggak usah neken. Nah, begitu maksudnya. Yuk. Oke. Oh Ibu, mau coba ya nggak apa-apa di situ. Apa ya? Oh. Nah, Ibu, Ya. Ibu. Begitu. Satu kali lagi. Itu nggak usah kaget begitu. Ya, aman ya? Aman ya? Jadi yang Bapak dagu kena lato-lato. Tahu lato-lato? Pegang leher tabung. Tarik pen. Pen. Ya, nih tuh, pen. Pen. Pegang selang, tapi tidak boleh di pangkal selang. Kenapa? Pada saat Anda tekan, kalau pegang di pangkal selang, akan berputar, kena mata, akan menimbulkan kebutaan. Masuk ke dalam telinga, akan mengeluarkan cairan yang tidak enak. Gendang telingamu pecah. Tekanannya 15 kilo per sentimeter persegi. 15 bar kurang lebih. Berat ya? Begitu kalau nggak pakai tekanan sakit nggak? Kalau dijedotin pakai tekanan kira-kira marah. Tapi tidak boleh dicorongnya. Ya, ada batasan tuh warnanya. Oke. Terakhir ditekan sepanjang lengan. Menyapu diawali api yang paling kecil. Nah, di atas permukaan benda yang terbakar. Nah, paham ya? Paham? Siap praktek? Siap. Lengan begini, sepanjang lengan. Paham ya? Anda melakukan pemadaman di luar area, patokannya arangin. Dalam ruangan, patokannya lihat tidak apinya bergerak. Ya, sulit. Ya tuh, perhatikan. Ya, Mas. Dilengkapi gitu ya. Lepas, ya. Ambil kembali, sama seperti tadi caranya. Ambil, ya. Lindungi muka. 3, 2, 1, mundur. Lanjut, Pak.
Kok nyala lagi? Harus nyalain, Bu. Jangan dilakukan, Pak. Oh Ya, iya. Oh, nggak jadi boleh. apinya naik. Yes. Paham? Iya. Paham? Iya. Paham. Iya. Ya, 2 orang lagi. Pada pagi ini kami di Pemadam Kebakaran Bekasi berkunjung dan menindaklanjuti surat daripada permohonan dari Yayasan Masjid Izatul Islam dan Wisata untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pencegahan bahaya kebakaran. Jadi saya sangat senang bahwa memang pemadam ini hadir untuk memberikan pelatihan. Dan tentunya harapan kami dengan adanya pelatihan ini masyarakat atau karena memang di sini tadi kita latih adalah security masjid, dengan harapan ketika terjadi insiden bahaya kebakaran mereka sudah bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan, langkah-langkah pengamanan, dan juga langkah-langkah untuk mengingatkan kepada para jamaah, terutama jamaah Masjid Izatul Islam terhadap tindakan untuk mengevakuasi setiap orang. Itu yang pertama harapannya. Tapi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran tentunya bukan hanya di lingkungan masjid saja. Kami melaksanakan sosialisasi pelatihan di perumahan-perumahan, di bangunan rumah sakit, di bangunan apartemen, di hotel, di pabrik-pabrik. Tentunya itu mengingatkan bahwasannya bahaya kebakaran sewaktu-waktu terjadi di lingkungan kita, baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Jadi intinya agar kita sudah terbiasa merespon kejadian-kejadian yang ada di lingkungan di mana kita berada. Itu sih harapan kami. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa paham, bisa mengerti terhadap materi-materi yang sudah kami sampaikan selama ini. Materi pertama materi teori, terus juga materi praktek. Kalau praktek tadi diperagakan bagaimana ada insiden kebakaran, bagaimana menggunakan tabung apar yang baik, karena tidak semuanya masyarakat terbiasa dan bisa menggunakan tabung apar. Tadi sudah diajarkan bagaimana cara pegangnya, bagaimana cara menekan supaya cairan yang ada di dalam itu bisa keluar, dan juga tadi diperagakan tabung gas yang 3 kilo. Ini bagaimana ketika tabung gas itu mengeluarkan api, warga tidak usah panik, bisa diatasi. Nah, itulah memang teori-teori yang sudah diajarkan, dan kami pun juga memang mengajarkan kepadanya seperti itu. Jadi dan sekaligus kami menginformasikan bahwa Masjid Izatul Islam ini agar dipasang petunjuk-petunjuk alat proteksi kebakaran pasif. Jadi nanti ada jalur-jalur evakuasi bagaimana nanti masyarakat para jamaah bergerak untuk keluar dengan tertib, tidak saling dorong, karena memang itu jelas di situ ada petunjuk-petunjuk jalur evakuasi, ada titik kumpul yang nanti dibuat oleh yayasan supaya mereka nanti lihat jalur evakuasinya di mana dia harus bergerak dan kemana dia harus berkumpul. Itu saja. Ada beberapa pos-pos, karena memang ada 8 pos dan 1 kantor pusat yang setiap pos itu memiliki nomor aduan. Nanti kami sampaikan setiap pengaduan itu sudah sampaikan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Bukan hanya kejadian kebakaran, tapi penyelamatan, evakuasi sarang tahun dan binatang-binatang liar yang bisa membahayakan masyarakat di sekitar. Katakan oleh Pak Kadis Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tadi benar bahwa kita harus mengetahui jalur-jalur di mana kita harus memberikan petunjuk sehingga masyarakat itu kalau ada kejadian-kejadian bersifat kebakaran akibat arus pendek ataupun kejadian-kejadian yang lainnya
diakibatkan oleh yang lainnya, maka kita bisa melakukan itu. Pelatihan ini sangat bermanfaat ya, karena memang kita tahu satpam kita ini ada yang memang latar belakang dari lembaga pendidikan dan juga ada yang dari masyarakat sekitar, kita manfaatkan mereka. Sehingga dengan adanya pelatihan dan teori yang diberikan tadi juga ada beberapa guru yang sudah mempraktekkan, mereka tidak panik kalau ada kejadian-kejadian kebakaran yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu bahwa kemarau ini cukup panjang dan kemungkinan akibat yang menyebabkan kebakaran itu sangat mudah terjadi. Kita tahu bahwa masjid ini cukup banyak jemaahnya, bisa menampung sampai 3.500 orang. Bahkan seringkali digunakan oleh rekan-rekan daripada dinas dan lainnya untuk digunakan sebagai tempat rapat, tempat pengajian dan juga tempat melakukan manasik haji. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti satpam yang terdepan yang menjaga keamanan lingkup daripada area Masjid Jati Islam ini bisa melakukan tugas dari kita. Saya kira itu. Terus tentunya bertanggung jawab terhadap keselamatan daripada fasilitas yang ada. Kita bisa lihat fasilitasnya cukup bagus dan mewah. Kemudian juga jamaah yang melakukan ibadah di tempat sini dapat nyaman. Berikut juga kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar baik motor maupun mobil itu bisa terjaga dengan baik. Akurat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.